Baik, selamat siang Ibu Anindya, selaku dosen dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rahel Febrian Kristiani dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2024 dengan NIM 023. Nah, jadi saya di sini akan mempresentasikan dari topik yang sudah saya pilih, yaitu berjalan bersama orang yang terkucilkan. Nah, untuk melanjutkan presentasi saya izin untuk share screen sebentar. Baik, jadi judul yang saya buat adalah Pengaruh Sirkel Pertemanan di Lingkungan Kampus 3 Sanata Dharma. Nah, di sini latar belakang yang saya buat tuh terdiri dari 3 poin, yaitu pertemanan, dampak positif, dan dampak negatif. Nah, jadi pertemanan tuh adalah hubungan yang terjalin antara dua atau lebih orang yang saling mendukung. Nah, seperti berinteraksi dan menghabiskan waktu bersama, bercerita, terus berbicara satu dengan yang lain. Nah, pertemanan itu juga merupakan aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat dan berinteraksi sosial manusia. Nah, namun biasanya tuh mereka membentuk circle. Jadi kayak mereka tuh membentuk circle, membentuk suatu kelompok pertemanan dengan yang menurut mereka tuh saat mereka tuh sefrekuensi. Jadi satu jalan pikiran, terus satu cara bermain yang sama, dan tetapi namun karena adanya hal itu mereka tuh jadi hmm, tidak bergaul dengan yang tidak sefrekuensi dengan mereka seperti itu. Nah, untuk dampak positifnya tuh mereka juga dan pertemanan itu mendapat kayak kebahagiaan, tempat bersandar, bermain, bercerita, dan bersenang-senang bersama. Terus tempat untuk saling menguatkan, dan itu merupakan dampak positif di mana itu membangun membangun mental health kita. Dan untuk dampak negatifnya, jika lingkungan pertemanannya toksik, tentunya itu bakal membuat dampak negatif, yaitu menambah masalah, malah menambah stres dan beban pikiran kita. Nah, maka lebih baik jika kita tuh saling terbuka dan menerima satu sama lain. Nah, kayak merangkul sesama teman kita, sama sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita, bukan hanya dalam circle kita, tetapi orang-orang lain yang ada di dalam sekitar kita juga tuh harus kita rangkul. Karena ada masanya kita membutuhkan bantuan mereka dan hidup sebagai makhluk sosial seperti itu. Nah, ini untuk yang rumusan masalah. Jadi ada 3. Bagaimana lingkungan pertemanan yang ada di kampus Sanata Dharma 3. Yang kedua, bagaimana pengaruh circle yang ada di kampus Sanata Dharma 3. Yang ketiga, bagaimana menyikapi lingkaran pertemanan yang ada di dalam kampus Sanata Dharma 3. Nah, tujuan penelitiannya untuk mengetahui kondisi lingkungan pertemanan di kampus Sanata Dharma 3, untuk mengetahui pengaruh apa saja akibat adanya circle di kampus Sanata Dharma 3, agar kita bisa mengetahui sikap yang benar dan bijak dalam menghadapi lingkaran pertemanan di kampus Sanata Dharma 3. Nah, jadi di sini tinjauan pustaka yang saya buat itu terbagi menjadi 4 poin, yaitu pertemanan, terkucilkan, dampak terkucilkan, dan merangkul yang terkucilkan. Nah, jadi pertemanan itu memiliki peran penting dalam kehidupan, terutama dalam memberikan dukungan sosial dan membentuk keaktifan individu. Namun, teman-teman, tidak semua orang dapat menikmati pertemanan yang diinginkan, karena sebagian merasa terkucilkan dan terabaikan. Misalnya mereka tuh kayak gak diajak nih sama si teman-teman mereka untuk pergi, padahal yang lain diajak tapi dia nggak diajak. Nah, itu tuh dapat berdampak negatif, seperti orang tersebut bakal kesepian, terus rendahnya kepercayaan diri, terus mereka tidak aktif dalam dunia nyata mereka, karena mereka tuh takut jika harus berhadapan dengan teman-teman yang lain seperti itu. Dan menurut beberapa ahli,
pertemanan dalam suatu circle tuh dapat memperkuat solidaritas, tetapi juga menciptakan perasaan superioritas dan inferioritas atas individu. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita nih untuk merangkul mereka yang terkucilkan dengan memberi perhatian, seperti berbicara kepada mereka, bermain kepada mereka, saling berbagi kepada mereka, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, dengan menerima mereka, kita tuh tidak hanya membantu mereka dari kesepian, tetapi kita juga membantu mereka dalam mengatasi masalah yang mereka miliki, seperti mereka, kita bisa membantu membangkitkan jiwa sosial mereka, kita bisa membuat mereka lebih pede di dunia nyata, tidak insecure lagi, tidak merasa uh, rendahnya kepercayaan diri lagi, seperti itu. Namun di balik semua itu, kita juga harus sebagai manusia, kita penting untuk memilih teman yang membawa pengaruh baik bagi kita, untuk supaya kita juga berada di lingkaran yang baik, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berada di lingkungan pertemanan yang toksik, tentu saja itu pasti akan membawa kita juga memiliki sifat yang toksik atau dapat menyebabkan kita stres, depresi, dan menambah masalah lainnya seperti itu. Nah, dalam pembahasan ini tuh saya ada dua poin ya. Yang pertama adalah kondisi pertemanan di lingkungan perkuliahan dan yang kedua pengaruh lingkungan pertemanan. Nah, jadi di kondisi pertemanan di lingkungan perkuliahan, nah jadi kan kita tahu ya bahwa di kampus Universitas Sanata Dharma 3 ini tuh memiliki para mahasiswa yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti budaya yang berbeda, agama yang berbeda, ras suku yang berbeda, bahkan cara agama yang berbeda juga. Nah, keberagaman ini tuh dapat memperkaya pengalaman sosial dan memberikan kesempatan untuk belajar dari perspektif yang berbeda. Nah, pertemanan di perkuliahan itu cenderung kan membentuk circle ya. Jadi banyak nih kalau kita lihat di sekitar di kampus Sanata Dharma, kita jalan di kampus Sanata Dharma, pasti kita melihat bakal banyak sekali suatu kelompok dalam pertemanan atau suatu kelompok orang di suatu tempat. Nah, itu mungkin bisa kita namakan sebagai circle. Nah, pertemanan di perkuliahan ini kan cenderungnya membentuk circle tadi itu ya. Nah, namun ada mahasiswa yang juga memiliki rasa malu dalam menjalin pertemanan, seperti mereka tidak pede untuk mengajak berkenalan dengan orang lain, mereka tidak pede untuk berbicara di depan orang lain. Nah, sehingga itu malah membuat mereka tuh seperti tidak di respect atau tidak dipedulikan dengan teman-teman yang lain. Jadi misalnya jika kita memiliki sifat yang seperti itu tentunya bakal membuat kita tuh jadi merasa dikucilkan atau tidak ditemani. Kayak misalnya kita tentunya sebagai mahasiswa yang berteman dengan yang nyambung dengan kita ya. Jika kita tidak bisa bergaul dengan mereka dengan baik, atau misalnya kita tidak bisa berbicara dengan mereka yang baik, tentunya kita tidak akan pernah satu frekuensi dengan mereka. Nah, itu juga yang dapat menyebabkan seseorang terkucilkan seperti itu. Nah, jadi di kampus itu seringkali kan membentuk circle yang sangat selektif. Mahasiswa yang tidak termasuk biasanya juga akan, nah mahasiswa yang tidak termasuk ini biasanya juga akan kayak terkucilkan atau terasingkan gitu ya istilahnya. Nah, terus dalam pengaruh uh, lingkungan pertemanan di kampus juga, lingkungan sosial di kampus Universitas Sanata Dharma 3 ini kan juga memiliki pengaruh besar ya teman-teman terhadap kesejahteraan manusia. Nah, circle positif itu memberikan keuntungan, kita bisa membangun relasi, kita bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kita bisa meningkatkan rasa solidaritas kita, dan lain-lain sebagainya. Namun juga dikucilkan dapat menyebabkan masalah yang serius seperti stres dan terasingkan. Karena orang yang terkucilkan itu tuh cenderung mereka akan memilih untuk sendiri daripada menyatu dengan teman-teman yang lain seperti itu. Dan itu tentunya bakal membuat mereka tuh merasa kesepian dan akan akhirnya menimbulkan mereka yang depresi. Nah, jadi menurut saya lebih baik kita
mulai merangkul mereka agar mereka tuh lebih bisa berjalan bersama kita dengan baik gitu. Jadi mereka lebih pede untuk berteman, mereka bisa lebih pede untuk berbicara di depan umum, sehingga itu juga bakal melatih melatih jiwa sosialisasi mereka seperti itu. Nah, Nah, untuk kesimpulannya, jadi saya di sini membuat kesimpulan, memiliki circle dalam pertemanan itu merupakan hal yang wajar dan biasa. Nah, tetapi jangan membuat sebuah circle yang menutup pertemanan atau membuat seseorang merasa terpojokan sehingga dapat membuatnya merasa terkucilkan. Jadi kalau misalnya kita lihat di Universitas Sanata Dharma 3 itu, banyak orang yang berkelompok, tapi juga saya juga melihat banyak orang yang memilih untuk menyendiri. Nah, itu mungkin ada dua kemungkinan ya, antara mereka memang nyaman sendiri atau mereka emang tidak mempunyai teman. Nah, maka dari itu kita sebagai uh, makhluk sosial, kita sebagai orang yang penuh dengan kepedulian, kita tentunya harus melatih diri kita untuk bisa merangkul mereka, untuk bisa bermain dengan mereka, mengasih umpan balik kepada mereka, sehingga mereka tuh mereka dapat merasa kita tuh kayak uh, peduli terhadap mereka. Jadi kita membuat mereka tuh merasa bahwa kita tuh itu sama, kita tuh saling peduli, kita saling memberi umpan balik, kita saling berbicara, bermain, itu tuh kita memiliki uh, kebutuhan yang sama, yaitu manusia, jiwa bersosialisasi untuk membantu kita di kehidupan yang penuh dengan bersosialisasi ini. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwa banyak manusia atau orang atau teman-teman kita lah, seperti mahasiswa-mahasiswa yang ada di USD Sanata Dharma 3 ini, bahwa mereka tuh sebenarnya bisa berteman, bisa bergaul jika kita yang mengajak, karena ada beberapa orang yang seperti itu. Mereka tidak bisa untuk uh, memulai terlebih dahulu, tetapi mereka harus kita ajak terlebih dahulu untuk bisa membuat mereka terbuka gitu, seperti itu. Nah, jadi lebih baik kita mulai untuk jika mengetahui atau melihat orang yang seperti itu, lebih baik kita merangkul mereka dan memberi apa ya namanya, memberi kesan yang baik kepada mereka seperti itu. Jadi sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang saya berlibet. Saya mohon maaf dan mohon pengertiannya. Dan terima kasih untuk Ibu untuk satu semester ini. Terima kasih.